Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala radhiyallahu anhu kana sababu kaffi basari sayyidina Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu min al-qatib wa kanat ummuhu shafiqatan bihi wa muhadiyatan alayhi wa khususan min khalin lahu sayyid min ahli al-ghusl kana min ahli al-jadab wa kanat taglidu ala sayyidina al-habib fi manzil wa tashillu al-iglid ففتح المنزل وفيه من كل جنس من الطيب فضمخ سيدنا عبد الله به فكف بصره بسبب ذلك فلما جاءت والدة سيدنا عبد الله ورأت ذلك قالت له في ذلك قال لها بايعمي وجميع أهل زمانه يسيرون في ظله ثم خرجت بسيدنا عبد الله أمه إلى قبة سيدنا الشيخ عبد الله العدروس وقالت إما يموت أو يفتح فيرون أن سيدنا عبد الله حصل له ما حصل من تلك الساعة حتى قال هو رضي الله عنه أورض علي حال سيدنا عبد القادر الجيلاني فوجدني قد ملئت من بعد السادة بني علوي يعنيه فسكت ذلك الحال لسيد أحمد بن زين الحبشي قال سيدنا عمر بن زين بن سميت يعني أنه محيي الدين كما أن سيدنا عبد القادر كذلك. Diceritakan di sini sebab butanya Al-Habib Abdullah al-Haddad, tapi mata zahirnya dikatakan makfuful basar atau kafif, itu enggak bisa melihat. Jamaknya adalah akifa. Kalau kuf'un jamaknya akfa. Itu. Jamaknya akfa. Kebanyakan orang menyatakan kuf'un itu banyak jamaknya akifa. Akifa itu jamak kafif, orang-orang buta. Orang-orang buta. Kalau kuf'un ini kufu sama ini bukan akifa, akfa gitu. Akfa. Sebab buta Al-Habib Al-Haddad itu minal ghatib ay minal judari, daripada cacar. Al-ghatib al-judari, daripada cacar. Ibunya sangat sayang dengan Abdul Haddad. Melihat anaknya sudah buta, waktu itu umur 3 tahun atau 4 tahun. Bukan buta, waktu itu masih kena cacar gitu ya. Masih kena cacar. Dan dia menghalangi orang untuk bertemu dengan Abdul Haddad waktu itu. Apalagi kholnya. Ada menyatakan khol al-walid, ada khol daripada al-walidah. Kholul walid, ada khol al-walidah. Dari al-ghusun, al-ghusun itu daripada turunan Jamalul Lail, dari bagian Jamalul Lail, farak min Jamalul Lail itu. Al-ghusun. Majdhub ini. Kholnya, pamannya ibunya ini adalah pamannya Abdul Haddad ini, dari ibunya ini, jadi Jamulal ini majdhub. Dan ini dilarang orang kena penyakit cacar itu dikasih minyak gitu loh. Jadi beliau ibunya ini wakana taglid takfil. Ala sinal Habib Haddad fi manzil wa tashilul iglid. Ibunya itu kalau keluar dia harus keluar dari rumah karena urusan yang ada di luar rumah. Dia gembok. Abdul Haddad waktu itu masih kecil, dibiarkan di rumah dalam keadaan sakit itu. Tidurkan dalam sakit, digembok begitu, dibawa gemboknya. Kok subhanallah, mungkin lupa ibunya gembok tadi itu. Fafatahal manzil, fafatahal khol manzil. Dibuka pintunya sama kholnya yang majdhub ini. Waktu itu terbuka, atau dengan karamahnya dia membuka pintu tadi itu. Di rumah itu ada wa fihi min kulli jinsin min at-tib, ada banyak macam-macam minyak ada di situ. Dilihat Abdul Haddad tadi sakit, si majdhub ini ngelihat, diambilkan minyak, digobrot minyak. Ini dijaga supaya tidak kena minyak, tapi ini digobrot minyak sama si Khalil majdhub ini. Akhirnya tambah parah, cacarnya sampai masuk ke mata dan buta beliau Abdul Haddad. Akhirnya
Datang ibunya ngelihat itu, khalas. Ma'asalamah. Udah enggak bisa ketolong ini sudah bayak mah. Kata si akhalnya, ini anak bakal buta nanti. Si Majdub itu ngomong gitu nanti. Bayak mah. Ini bakal buta ini kata dia. Tapi wa jami'u ahli zamanih bayasirun fi dhilli. Tapi seluruh manusia yang ada di zamannya dia akan dapat barokah ini anak karena dia akan sampai kepada Allah, berangkat menuju kepada Allah fi dhilli, di dalam bayangan ini orang, ini anak. Ini yakun imamuhum nantinya. Ini bakal jadi imam ada di zamannya, semua orang penduduk di zamannya dapat barokah beliau. Gak kuat sudah ibunya, mau diapakan? Amannya Majdub. Mubadin sudah terjadi, wah anak sudah semakin parah dan sudah sampai ke mata. Sudah buta. Dibawa ke Gubat Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus ada di Bashar. Serahkan, imma yamud wa imma ifattah. Tidak tega sudah lagu Haddad. Kalau enggak mati ya sudah harus melek ini matanya. Akhirnya mulai saat itu, mulai kecil saat itu, Al-Habib Abdullah bin Haddad ifattah, memang dibuka, tapi bukan mata kepalanya, tapi mata hatinya. Mulai saat itu beliau mendapatkan satu anugerah yang luar biasa dengan hatinya, sampai mencapai makom yang tinggi, ilmu yang tinggi, dan semuanya didapat oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai beliau sendiri berkata begini, ini berkata Al-Idrus, berkata Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Haddad sampai berkata begini, uridu alayya hal sina Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah aku ditawarkan, disodorkan halnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ahwal aulia itu macam-macam ya, halnya aulia itu macam-macam ya. Jadi para wali itu macam-macam. Ada wali itu zuhud, ada urusan dunia sama sekali. Ada wali itu ibadat, ada wali tadi itu ngurusi dakwah saja, ada macam-macam dah. Halnya Syekh Abdul Qadir Jilani diberikan kepada Abdullah Haddad. Kata Abdullah Haddad, wa qad mulitu min ba'di sada alawi, yakni Al-Idrus. Ana lihat enggak ada tempat lagi, sudah penuh dengan halnya Idrus. Ditaruh di mana halnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Fasuktu dalikal hal Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Akhirnya halnya Syekh Abdul Qadir Jilani diserahkan kepada muridnya, yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini selalu mengikuti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai dikatakan Sabih Umar bin Zain bin Sumaid dikatakan, karena itu Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi disebut Muhyiddin, karena Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Muhyiddin. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Muhyiddin. Di sini para aulia tadi itu bisa mengimdad ya, bisa menyerahkan hal kepada yang lainnya. Bisa menyerahkan kepada yang lainnya. Karena itu kita kalau datang kepada aulia tadi itu, jangan kita tendensi yang lainnya. Barokahnya nanti dapat halnya itu, berarti kita bisa mendapatkan makom dalam saat itu juga. Seperti bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani datang kepada seorang wali, siapa itu si wali itu, cerita itu. Ada 3 orang itu, yang satu karena ingin ngetes, yang satu ingin menjatuhkan. Syekh Abdul Qadir Jilani lah mau ngetes lah macam-macam. Ana ambil barokahnya aja. Apa katanya si wali? Yang jadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung dapat hal saat itu. Karena itu kalau dekat sama wali jangan karena supaya dapat amplopnya atau makanan yang zennya atau karena yang lainnya. Kalau kepingin dekat sama wali, ingin barokahnya, inti bisa jadi wali ini. Ceritakan Syekh Ali Baros kalau enggak salah, ketika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas
lagi mendapatkan hal yang luar biasa, udah kebanjiran, udah nggak cukup, udah. Berarti perlu wadah yang lainnya ini. Dilihat nggak ada yang lainnya, waktu itu lagi tidur semuanya, yang ada Syekh Ali Baros, khaddamnya, dipanggil, ajastuka ilmal awwalin wal akhirin. Pagi alim gak kebir. Loh, apa itu masa ada begitu kok sot-sotan begitu lah. Kalau jadi wali itu nggak ada masalah. Nanti lihat bagaimana Abu Hurairah. Umdud rida'ak, kata Nabi, ente ubsut rida'ak, ente hamparkan ridaknya kamu. Nabi mengeluarkan hadis itu dan ini macam-macam, dilemparkan kepada Abu Hurairah, dummahu, taruh ada dada kamu, apal semuanya Abu Hurairah. Enggak ada masalah kalau begitu, kenapa? Kalau itu biqadratillah ma fi muskilah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, jangan nanti bingung. Kalau itu dengan biiradatillah wa qudrati enggak ada masalah. Itu karomah itu bukan karena ikhtiarnya si wali, bukan. Itu karena iradatillah wa qudrati, bukan karena usahanya si wali, itu udah ada. Nah, karena itu enggak usah bingung itu begitu tuh. Yang bingung itu adalah karena enggak tahu wilayah gitu. Karena itu khidmat sama aulia itu akan menghasilkan hal itu wali, asal shadiq min qalbi. Ya. Yang kedua, Al-Habibul Haddad ini memang fi maqamis sabr. Mulai kecil sakit terus. Ceritakan Habibul Haddad itu pernah anak bayi itu kan habis dimandikan kan di apa itu? Dibungkus itu apa? Digedong itu. Itu pernah semalam nangis terus. Enggak tidur. Nangis Habibul Haddad. Bingung, satu rumah ini bingung. Apa ini kok nangisnya luar biasa. Pagi mau dimandikin dibuka, enggak taunya ada ular di situ. Jadi semalam digigit ular. Mulai kecil sudah mendapatkan macam-macam. Enggak lama sampai kena penyakit judari ini. Terus beliau mendapatkan musibah macam-macam dari Habibul Haddad. Sampai pernah diceritakan waktu sama Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Lagi malam hari wudu gitu, mungkin ada kalajengking, kesengat jengking, kaget Habib Ahmad bin Zain menjerit, Habibul Haddad itu kan enggak kelihatan. Kenapa Ahmad bin Zain? Enggak, kena ladaganil agrab. Kena sengat kalajengking. Bin Zain al-Habsyi, ente alim kabir, kena sengat kalajengking semua tahu. Ta'al ya waladi kata dia. Ta'al. Diambil tangannya Ahmad bin Zain al-Habsyi, dimasukkan, ada di dadanya, di perutnya. Panas luar biasa. Habib, ente sakit katanya. Ente sakit, ente panas ini panas. Ini 15 tahun, anak-anak enggak tahu kata dia. Ini sakit sudah 15 tahun, keluarga anak enggak ada yang tahu kata dia. Jadi magam sabar, jadi bukan kalau dapat magam tadi khalas dapat magam, tamunya banyak, yukulannya Zain, amplopnya kathir, mau ada magam. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru, ya Allah, wala yulaqaha illa dzu hazim adzim. Kalau enggak sabar jangan jadi wali dah ya. Ya harus memang ada tantangan begitu. Ma min waliyin kamilin, ma min nabiyyin awwalin kamilin, humilat lahur rayatu illa udi atau illa udhi. Pasti akan mendapatkan ida dan adawa itu. Wallahu alam. Sebenarnya ada cerita daripada di sini darwish. Jadi darwish ini anak ceritakan aja di sini dah. Ada satu darwish, dia mimpi dari Maghribi. Dari Maghribi darwish. Dia datang dari Maghribi ke Hadramut mau ziarah. Dia sahibul ru'ya, sahibul mara'i, sering mimpi. Mimpi dia ketemu ular, belilit ada di lehernya. Ular tadi itu kepalanya ke kepala dia. Ngomong. Si ular ini ngomong, qalatil hayya, assalamualaikum. Mimpi. Waalaikumsalam kata dia. Maja abika, mau apa kamu sini? Aku ini mau ziarah kepada guru-guru yang ada di Hadramut, dan tujuanku juga ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani yang ada di Baghdad, sekarang sampai ada di Hadramut.
Kata si ular tadi itu, Syekh Abdul Qadir Jilani ada di Baghdad. Di sini juga ada Muhyiddin Ahmad bin Zain al-Habsyi. Yang mewarisi halnya Syekh Abdul Qadir Jilani tadi. Oh iya. Siapa Ahmad bin Zain al-Habsyi tadi? Si ular tadi berkata gitu. Kata si siapa namanya si Darwis ini dalam mimpinya, "Man anti?" Siapa kamu ini? Ya akhir ular ente ini. Siapa kata dia? Ana ruhani min ruhani Sayyid Ahmad bin Zain. Ruhani itu bahasa jin gitu ya. Ana ini jin yang juga murid pecinta daripada Ahmad bin Zain al-Habsyi. Karena beliau bukan hanya sekedar mengajar kepada manusia, hatta jin juga belajar sama beliau. Bangun dari tidur, cari bin Ahmad bin Zain al-Habsyi, si Darwis ini, si Al-Maghribi ini. Sampai akhirnya salat ada di masjid, tahu, iya ada Ahmad bin Zain al-Habsyi, dikasih tahu sama orang. Belum ngomong, kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, "Qad alimna bima jaralak." Udah ana tahu apa yang terjadi kata. Udah ana tahu kata, apa yang terjadi. Ya diam. Setelah selesai, Habib Muhammad bin Sumaid, murid Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, negor, ngomong apa? Kenapa kamu? Enggak, ada mimpi begini. Katanya udah tahu kata dia. Ya. Jadi ya, ini juga menunjukkan bahwa magamnya Ahmad bin Zain al-Habsyi itu mendapat halnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Muhyiddin beliau. Nah, wallahu alam. Di anak Habib Umar bin Husain Ba'agil itu pernah menceritakan di zamannya Sufyan Tsauri atau apa, menceritakan ada satu orang ketika belajar gitu, kelihatan ada satu ular dibunuh. Ular tadi itu dibunuh. Bubar dari belajar, pulang, nggak taunya ada orang gede-gede begitu, datang, tangkap, bawa ke pengadilan. Tapi alamnya lain gitu. Daerahnya lain. Sampai ke pengadilan, ada hakimnya. Ada penuntutnya, orang tua. Karena menuntut ini orang digisos. Karena dia telah membunuh anak-anak. Kaget ya. Si hakim tanya, "Benar kamu membunuh anak dia?" "Anak gak merasa membunuh anak inti." "Anak-anak hadir pengajian, inti bunuh," kata dia. "Anak bunuh ular." Kali itu anak-anak nyerupa ular hadir pengajian di situ. Kata dia, "Inti bunuh, anak minta digisos hakim." "Anak inti nyerupa ular." "Iya." Enggak taunya hakim dari itu menyatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah berkata demikian." Membunuh dibawakan hadis tentang membunuh ular itu adalah juga perintah dari Nabi. Salah anak ente karena nyerupa ular. Sampai akhirnya diputuskan bebas, gak salah. Cuma heran ini orang mutalim, orang belajar. Kok sami'tu Rasulullah? Dia mendengar Rasulullah berkata begitu. Datangi, "Inti ini siapa?" "Kita ini makhluk jin," kata dia. "Inti sekarang sudah di alam kami." Nah, kalau inti menyatakan sami'tu Rasulullah, kalau ana termasuk sahabat. Ana termasuk idsami ana farun minal jinni, jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman kepada Allah, ana termasuk itu kata dia. Ana termasuk itu kata dia. Akhirnya dibebaskan, kembali kepada alamnya lagi. Kalau enggak digisos dia. Ya. Jadi jin ada yang baik. Ya.